Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Kembali di malam minggu ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang saya kerjakan seharian ini dari pagi sampai malam hari ini. Bagaimana hari Anda? Apakah hari Anda dijalani dengan penuh kebaikan ataukah dijalani dengan penuh kesedihan? Saya doakan yang sedang sedih hidupnya menjadi lebih gembira lagi, yang sedang sakit hidupnya menjadi lebih sehat, yang sedang kesusahan menjadi lebih mudah, yang lagi penuh dengan hutang saya doakan ada jalan untuk melunasi hutang-hutang Anda. Dan yang sedang mengalami patah hati semoga ditemukan dengan sesuatu yang baru, dengan pasangan yang baru, supaya hidup Anda menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seharian tentu ada banyak kejadian, seharian tentu ada banyak peristiwa yang kita temui, yang kita alami, kita dapati gitu ya, dari pagi, siang, sore, kemudian malam hari, karena setiap detik, setiap waktu tentu terus berganti, terus bergerak, hidup selalu bergerak, hidup selalu bertumbuh dari satu detik berikutnya, satu hari berikutnya, dan tentunya semakin hari harus semakin baik, semakin hari harus semakin bertumbuh, semakin bertambah ilmunya, supaya apa? Supaya pemahamannya juga lebih baik lagi. Kalau ilmunya tetap saja, maka pasti juga apa yang dialami juga tetap saja. Ketika seseorang itu terjebak dalam pemahamannya sendiri yang selama ini dia dapat dari sekolah, dari buku-buku dan sebagainya, kemudian hidupnya seperti itu, yaitu adalah hasil dari apa yang dia pahami, hasil dari apa yang dia simpan dalam dirinya. Kalau itu mau berubah, ya harus di-upgrade gitu ya, dinaikkan, diperbaiki, dan tentunya diperbarui. Hari tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang bapak. Beliau dari Balikpapan. Dia tadi belajar MC online karena dia senang mendengarkan catatan harian. Kemudian dia membaca dulu buku 10 keajaiban pikiran, dan dia mengatakan bahwa di buku ini membuat saya menjadi sadar bahwa ternyata saya sering berpikir jelek, padahal dia sering merasa berpikir baik. Tapi ketika di situ ada banyak program yang dijelaskan, ternyata saya juga berpikir jelek gitu. Nah, ini juga sebuah pemahaman, sebuah kesadaran bahwa ketika seseorang itu berpikir yang baik, maka pasti hasilnya juga baik. Ketika seseorang itu berpikir yang jelek, maka pasti hasilnya jelek. Nah, kalau ada seseorang yang merasa dirinya baik, dirinya sudah berpikir positif, tapi hidupnya kemudian jelek, ya ini sudah tentu ada yang jelek di dirinya. Mengenali program-program yang jelek, mengenali kesalahan dalam dirinya, itu harus dengan merenung, harus dengan memahami bahwa mana sih program yang baik itu, mana sih program yang salah itu. Karena kalau tidak tahu mana yang baik dan mana yang jelek, akhirnya ya sudah, yang jelek dianggap baik, yang negatif dianggap positif, kemudian terus melakukan itu. Saya sering ketemu teman-teman yang bicara MC, ketika dia sampai di materi memilih data, dia sadar bahwa iya ya, mikir gini salah gitu, mikir gini nih mikir yang tidak enak gitu. Dan itu yang terjadi. Padahal selama ini kata dia, di semua buku motivasi, di semua video motivasi pasti menyuruh seperti itu.
Padahal itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang keliru. Nah, ini yang perlu disadarkan, yang perlu dibangunkan, bahwa banyak hal di luar sana yang terlihatnya baik, terlihatnya positif, tapi ternyata menjadi sesuatu yang negatif. Makanya harus perlu dipelajari, dipahami, sudahkah saya berpikir yang baik, sudahkah saya berpikir positif, ataukah saya ternyata sering berpikir jelek, saya berpikir negatif, sehingga ini menyebabkan vibrasi di pikirannya menjadi jelek, menyebarkan sesuatu kejelekan kepada semesta, dan otomatis kembalinya adalah kejelekan lagi. Setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Artinya, daripada berpikir yang jelek, daripada berpikir yang negatif, lebih baik berpikir yang enak, berpikir yang menyenangkan, berpikir yang positif saja. Ketika bertemu kejadian, mikir aja yang enak gitu ya. Ketika ketemu orang, mikir aja yang enak, mikir aja yang menyenangkan. Tidak perlu suudzon sama orang, tidak perlu berburuk sangka sama orang, sama kejadian, bahkan kepada Tuhannya. Terkadang banyak orang sih, sebagian orang itu tanpa dia sadar ya, berprasangka buruk sama Tuhannya, berprasangka jelek sama Tuhannya, kemudian merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan. Padahal ini sebuah prasangka yang jelek, karena yang tidak mengabulkan itu bukan Tuhannya, tapi ada program di kepala kita yang memang belum mau terhadap keinginan tersebut. Jadi ketika impian-impian itu tidak terjadi, itu bukan karena semestanya atau karena Tuhannya tidak ngasih, bukan, tapi karena diri Anda lah yang memang belum mau menerimanya. Sehingga tidak perlu ada marah-marah, tidak perlu kecewa, sudah jalani saja, mengalir saja, tinggal diperbaiki lagi pikirannya, diperbaiki lagi programnya, diperbaiki lagi ikhtiarnya, beres. Bukan malah kemudian marah gitu ya sama orang lain, marah sama timnya, marah sama Tuhannya, nggak perlu. Kalau Anda marah, jadinya kepala Anda sakit, Anda jadi capek, kemudian darah tinggi dan sakit, stres. Ketika stres, jadinya malah kacau semuanya, malah tidak jalan semuanya kan. Tapi kalau Anda menyadari bahwa di semesta ini seperti itu mekanismenya, maka Anda ikuti saja aturan itu, Anda nikmati saja, dan Anda sibuk memperbaiki diri. Itu yang ingin saya sadarkan di buku-buku saya, kemudian di channel YouTube ini, bahwa itu semua adalah efek dari pikiran Anda sendiri. Ditinggal pasangan Anda, ditinggal pacar Anda, dijauhi oleh orang lain, dan sebagainya. Bukan salah si pacarnya, bukan salah pasangannya, tapi juga pasti ada program di kepala Anda yang membuat mereka menjauh. Ada program di kepala Anda yang membuat orang-orang itu menjauh dari hidup Anda. Makanya kenali pikiran Anda, kontrol dengan baik, kemudian Anda lakukan perubahan-perubahan di pikiran Anda. Ketika di kepala Anda berubah, maka otomatis di dunia luar Anda juga pasti berubah. Ini sudah hukumnya. Kalau Anda mendengarkan catatan harian dari hari demi hari, Anda harusnya semakin sadar, semakin cerdas menjadi manusia. Jangan sibuk berprasangka jelek sama orang lain, apalagi sama Tuhan. Sibuklah perbaiki, sibuklah merubah program yang ada di dalam pikiran Anda sendiri. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman